Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurmanila dengan NIM 20201435338, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kiasan dasar, sistem dan metode, kesukarelaan janji, dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kiasan dasar. Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan, gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Nah, kiasan dasar ini digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaannya dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik, sehingga akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, romantika perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, tetapi hasilnya percuma saja karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kiasan dasar pramuka dari romantika perjuangan bangsa. Romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dasar jenjang keanggotaan dalam gerakan pramuka yang didasarkan pada periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral. 1. Kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada hak, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. 2. Janji dan ketentuan moral. A. Pengertian janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasikan dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. B. Isi janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan bagi pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga usia 7-10 tahun terdiri atas janji yang disebut Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, pramuka penggalang usia 11-15 tahun terdiri atas janji yang disebut Tri Satya dan Dasa Dharma. Pramuka penegak usia 16-20 tahun. Nah, kode kehormatan pramuka penegak sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penggalang. Perbedaannya terletak pada janji Tri Satya. Pramuka pandega, kode kehormatan pramuka pandega usia 21-25 tahun atau sekolah tinggi. Nah, kode kehormatan pandega sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka pandega. Nah, selanjutnya sistem beregu dan tanda kecakapan. 1. Sistem beregu. Sistem beregu adalah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5-10 orang anggota. Nah, manfaat sistem beregu. 1. Mempermudahkan menggerakkan akseptor didik. 2. Mempermudah pengawasan dan pengamatan. 3. Mempermudah perkembangan langsung aseptor didik. Nah, pembentukan regu ini
berdasarkan satu regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang, dan saga penenggak dalam satuan di gugus depan. Regu tidak tetap yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu, contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. 2. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu A. Tanda kecakapan umum, yaitu tanda yang didapatkan pramuka sesudah seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. B. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. C. Tanda kecakapan Garuda. Tanda Pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada akseptor didik yang telah memenuhi syarat Pramuka Garuda atau SPK. Nah, selanjutnya permainan pendidikan. Yang pertama, pesan rahasia. Nah, semua akseptor berbaris dan pembina memberikan pesanannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang, dan yang lain sebagainya. 2. Isi ruangan. Nah, setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik. Kemudian, sesudah itu, setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. 3. Bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkannya itu ialah pemenangnya. Selanjutnya, kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmania, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohaniah untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Nah, selanjutnya keprasahajaan hidup. Keprasahajaan adalah prinsip pendidikan kepramukaan. Maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara pakaian seragam yang sama, susah bersama, senang bersama, menggunakan apa yang ada dengan wajar, hidup sederhana di alam terbuka, membina kerukunan dan gotong royong, dan latihan hidup sederhana dalam perkemahan. Perkembangan rasa, karsa, dan karya. 1. Rasa, perasaan. 2. Karsa, niat atau kemauan. 3. Karya, perbuatan yang membuahkan hasil. Baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya tentang kiasan dasar, sistem, dan metode yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan hal-hal tertentu, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.